Mari jemaah sekalian, di para sana yang berjalan bersama-sama Ustaz Ahmad bin Ibrahim yang saat ini beliau adalah anggota DPD. Terima kasih. Dan dua pada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kama qala para ulama, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus Presiden Polsila Haji Jawad Abdul Qayyum, sama-sama kita hormati. Di antaranya ada Kiai Haji Mansur Kakanda, Dr. Kiai Islam Iskandar, sahabat saya Sekretaris Polsila Ustaz Ahmad Bayhaqi, Ustaz Idin Abdul Ghani, Wakil Ketua DPI yang jarang bertemu dan jarang hadir, yang malu. Sama-sama juga hormati guru saya Dr. Haji Iwan Setiawan, saya mulai Sahibul Masjid, dan Cucu Syamsuddin, pemenang Dompres TFI Umroh yang disponsori oleh Ustaz Tubuh. Para kiai, para guru, Ustaz Haji Isanas dan yang lain, Ustaz Haji Mursidi, Ustaz Gunawan, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, bendahara saya di pojok, bendahara DPI, para guru, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada semuanya guru-guru yang ada di sini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sedikit Al-Fakir menyampaikan, hari ini kita berada di suasana bulan Rajab, bulan yang amat sangat para manusia atau orang-orang jangan sampai ada perselisihan, karena inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Makanya kita
Di dalam setiap salat pada salat maghrib itu kita diperintahkan membaca Rabbi firli warhamni warhamni. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah ayat yang menjadi sebuah peristiwa. Ini sering saya sampaikan, mungkin pernah yang diwakilkan menyampaikan sebuah pemaknaan dari kisah dijalankannya seorang hamba yaitu baginda Rasulullah. Diabadikan dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil haram. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau seandainya saya salah, bisa dibenarkan. Kalau pemaknaan sejarah dijalankannya baginda Rasulullah, ini kita sering mendengar. Apalagi kalau kita setiap subuh tuh kalau nggak tahu di sini masih ada apa enggak, salat tahrim yang sering kita dengar. Assalatu wassalamu alaik. Sering nggak Pak di sini ada? Masih ada nggak? Ya Imam al-Mujahidin. Sudah di sini Pak. Ya man as'ara bikal muhaiminu laylan niltama niltawal adamunyan. Benar Pak, mungkin didengar Pak. Salat tahrim yang saya dengar Pak, itu jemaah yang dimuliakan Allah. Ya man as'ara bikal muhaiminu laylan. Rasulullah pada waktu malam dijalankan oleh Allah. Orang yang diangkat derajatnya bangun di waktu malam, orang-orang yang sedang tidur. Nah hari ini kita bukan berbicara persoalan itu. Kalau itu sering kita dengar yang Pak dalam konteks Isra dan Mi'raj mendapatkan sebuah perintah sholat. Pak jamaah, mungkin sedikit saya agak menyimpang dari persoalan pemikiran yang agak radikal. Kita nggak bertanya, sering kayaknya saya sampaikan, kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dahulu? Pernah dengar? Pernah sampaikan. Nggak berpikir kita kenapa Rasulullah kan bisa dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha, bisa. Kenapa harus sampai ke Masjidil Aqsa dahulu? Ada nggak yang bertanya begini? Jemaah. Tetapi rahasia yang ngomong-ngomong. Jadi waktu saya jadi ketua IPNU Kota Bekasi karena pelajar NU, mainlah saya ke PBNU pada saat itu dan akhirnya saya masuk ke pengurus IPNU pusat. Bertemu saya dengan seorang presiden dari seorang ulama yang bernama Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini asli Pak Profesor, asli Profesor. Pemaknaan makna Rasulullah di Isra dan Mi'rajkannya sebuah kritikan yang tajam kepada umat Islam. Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, Masjidil Aqsa adalah kiblat Nabi-Nabi terdahulu sebelum sekarang ditabrak oleh Ka'bah. Kalau kita datang ke Makkatul Mukarramah yang dibawa oleh travelnya Ustaz Hugo dan Ustaz Fahmi, ya promosi ini, itu ada di sana itu Masjid Kiblat. Apa sih sebetulnya makna Masjid Kiblat ini juga sudah? Nah ini Pak. Kemudian yang kedua, saudara jemaah dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah ke Masjidil Aqsa dengan semboyan bahwa
sowan dulu, bahasa kerennya mah ama yang kuat yang ada di dunia. Para nabi-nabi terdahulu kiblatnya di sana. Dan Masjidil Aqsa ada di mana, saudara Bapak? Palestina. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, tanah badannya itu diciptakan oleh tanah Jazirah Arab dan kepalanya diciptakan dari tanah Palestina. Maksudnya apa? Kenapa disebut Palestina dari tanah itu? Negara yang bisa menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Mohon maaf, saya nggak ngomong yang lain. Amerika punya apa? Punya kekayaan apa? Kebakaran aja bisa merugikan banyak triliunan. Nggak punya apa-apa, tapi bisa menguasai dunia. Kenapa? Cuma satu, Pak. Dia ngerti pemaknaan tafsiran dari perjalanan baginda Rasulullah. Dia bisa menguasai Palestina, maka dia bisa menguasai dunia itu. Seorang presiden yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid membuka wacana itu, saudara, dengan membuka hubungan dengan Israel. Bukan Israelnya, dulu nggak ada Israel, adanya Palestina. Sekarang Palestina sekurang, saudara. Dibuka beliau hubungan dengan Israel. Habis beliau dimaki-maki oleh bangsa Indonesia yang belum memahami pemaknaan tafsiran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Udah ngaku aja, ada yang ngomong bener kan? Gus Dur antek Israel. Udah ngaku aja. Bener ya? Gus Dur antek Yahudi. Ini saya dijelaskan beliau almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menyampaikan pada saat saya menjadi pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul. Ini kan belum ada penyampaian seperti ini, saudara. Ayo kita memahami itu apa, saudara, jamaah yang dimuliakan Allah. Oh, kita bergaul jangan sama umat Islam doang. Bisa jadi sebuah solusi bangsa bukan hanya berasal dari orang-orang yang berada di sekitar. Bisa jadi di luar daripada non-muslim bisa. Oleh karena pergaulan di atas dunia ini jangan hanya berpikir hanya orang Islam saja yang harus kita perhatikan. Ini sebuah pemaknaan dari makna perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah jemaah menggunakan Allah itu aja yang banyak-banyak terlupa. Kemudian yang kedua, jemaah, alhamdulillah saya minta doa juga kepada jemaah Al-Fakir yang hari ini diberikan amanat menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Dan kebetulan saya di Badan Anggaran. Saya belum lama ngomong Pak Camat. Pak Camat hadir ya? Besok suruh hadir di Cak. Pak Camat itu ada pertigaan kalau dari Lubang Buaya, terus kemudian dari Jatilahayu, terus itu ada pertigaan yang tengah-tengah juga kosong rumah yang besar. Iya, pertigaan yang lama. Saya pengen itu Pondok Gede punya kenang-kenangan. Apa? Bukan nama Pondok Gede, apa sih Pondok Gede itu? Ya Pak, pernah nggak kepikiran ke sana? Saya bikin itu, pengen bikin tugu Pak, tugu Pondok Gede. Jadi Pondok Gede itu dikenal ada tugu. Biarin dah gedung Pondok Gede nya udah dihabisin, jadi ruko, jadi mall. Minimal ada kenang-kenangan orang Pondok Gede itu. Jadi di pertigaan itu kita mau buat tugu Pak, tugu Pondok Gede. Kalau kemarin saya bikin gambarnya itu gambar Pondok Gede. Ini kalau lagi mikirin lagi tugu ini gimana modelnya. Nah, kalau ada yang punya inisiatif modelnya seperti apa, kasih masukan ke kami Pak. Nanti camat nanti akan
koordinasi, saya udah ngobrol sama camat, itu saya udah hitung-hitung anggarannya sekitar 200 juta itu seanggarannya juga. Jadi nanti tinggal ininya, tinggal nomenklaturnya apa ya, karikaturnya. Jadi kemarin kalau saya suruh, kemarin dia bikin UMKM, gambarnya gambar gedung Pondok Gede. Jadi nanti kalau ada UMKM misalkan bikin kerajinan tangan, itu ada oleh OI di loh, ciri khas Pondok Gede. Kenapa disebut Pondok Gede? Nah, oleh karenanya jamaah kalau memang ada yang punya inisiatif gambar, kalau gambar kemarin sudah ya, monggo ya sudah ya. Itu apa nih apa karikaturnya yang bisa dipasang di tengah-tengah tubuh itu, saudara jemaah. Nah itu mohon kiranya bisa membantu. Kami akan memudahkan dalam pembuatan minimal di bulan di tahun 2026 itu sudah bangun. Doain ya Pak ya. Jadi nanti kita sebagai orang Pondok Gede punya pengakuan. Pondok Gede modelnya gimana sih? Kenapa disebut Pondok Gede? Tuh lihat ada bunyinya. Jadi bisa menjadi bagian dari petunjuk, atau bisa jadi nanti kalau orang-orang pada wisata kemari, kemudian oleh-olehnya apa sih Pondok Gede? Apa getuk, apa dodol, kira-kira gitu Pak. Itu kan bisa menambah income dari pemasukan Kecamatan Pondok Gede dan orang-orang penggiat daripada UMKM. Kemarin saya kumpulkan ya ketemu ya UMKM di Pondok Gede itu Pak, itu ada 300 Pak. Ternyata banyak sekali dikumpulkan. Yang resmi baru ada sekitar berapa? 200. Ada 200. Itu resmi Pak. Kemarin saya panggil bukan saya panggil, saya undang anggota DPR RI, Pak Sujatmiko, saya undang Pak Camat, UMKM Koperasi dan UMKM Kota Bekasi kita undang. Saya bilang mohon dibina, kalau nggak bisa dibina kan dibina sana. Iya kan begini. Oleh karenanya nanti UMKM itu kan bisa muncul produk-produk lokal yang bisa menaikkan taraf ekonomi dari masyarakat Pondok Gede. Kira-kira itu ya Pak ya, Bapak. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya saya mohon didoakan agar amanah ini yang bisa saya jalankan menjadi amanah yang betul-betul membawa kemaslahatan bukan saja pada diri saya, tetapi juga kepada masyarakat Pondok Gede dan masyarakat Bekasi Barat. Dari saya cukup sekian. Kita doa akan dunia wal niyatin shalihah wassalamah wal barakah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sama satu lagi, jarang ada ya Kiai. Jadi kalau di Bangka itu Pak ada penugasan. Jadi kalau yang lain misalkan bukan yang Bangka penugasannya cukup, bukan karena kalau kita penugasan Pak. Jadi ya begitu dah. Saya mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.